Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Aprilia Sumianto dengan nomor NIM 9321000920. Saya akan menjelaskan faktor perkembangan, yaitu perkembangan pada masa anak. Perkembangan anak sendiri adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak si kecil lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Faktor yang mempengaruhi masa anak, yaitu yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Hal utama yang bisa mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya adalah pola asuh orang tua sendiri. Mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tua sebagai role model dalam keseharian mereka. Ingat, pola asuh apapun yang diajarkan kepada anak akan menjadi sebuah habit dan membentuk karakter mereka. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar anak. Selain faktor pola asuh orang tua, yakni faktor lingkungan, mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan temannya yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku seperti ini rawan dicontoh sang anak. Untuk itu perlu menjaga si kecil dari lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu nutrisi dan gizi yang tidak diberikan. Maksudnya, selain itu, tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan nutrisi mereka. Apapun yang mereka makan, pastikan berasal dari makanan sehat. Kalau memang mereka tergolong susah untuk makan buah dan sayur, bisa mengolahnya dengan menu atau jus buah yang enak. Tinggal dikreasikan dan terlihat menarik. Dijamin mereka bakalan ketagihan. Yang keempat yaitu permainan dan tontonan yang mendidik. Maksudnya di sini adalah masa kecil mereka jangan sampai terenggut dengan keberadaan gadget, tapi bukan berarti mereka tidak boleh sama sekali memainkan gadget. Mereka berhak untuk menonton film atau permainan yang mereka sukai. Tapi contoh, serukan film atau game yang mendidik, misalnya film kartun yang bertemakan keluarga atau bahkan game yang mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka. Yang terakhir yaitu reaksi untuk mengenal dunia luas. Maksudnya adalah reaksi atau sekadar piknik bersama keluarga. Selain untuk quality time bersama keluarga, momen tanpa sadar mengajak mereka untuk melihat dan mengenal dunia luar. Bisa saja mereka justru melontarkan berbagai macam pertanyaan yang ingin mereka tahu. Dan justru di luar dugaan, ini dia momen untuk mengajari mereka. Oke, sekarang kita akan bahas yaitu teori perkembangan menurut para ahli. Teori perkembangan menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Max DKK. Menurut Max DKK menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Maksudnya apa? Misal, perkembangan secara fisik. Perubahan bentuk dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah menjadi manusia dewasa. Yang kedua, yaitu menurut Seifert and Hoffnung. Mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang dan mengakibatkan perubahan. Maksudnya di sini adalah perubahan jangka panjang, pola pikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Seifert and Hoffnung melibatkan beberapa unsur dalam perkembangan. Pada anak, perkembangan mengakibatkan perubahan pada kematangan tingkat berpikir, interaksi sosial, dan semakin matangnya fungsi motorik. Oke, next. Yang ketiga, yaitu menurut Robert Hevig-Hars. Menurut Robert Hevig-Hars, perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor penting yaitu lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah pada tempat di mana anak tumbuh dan meliputi keadaan dalam lingkungan tersebut. Robert mengatakan pada anak, tugas perkembangan hanya dipelajari satu kali saja seperti berjalan, berlari, menyebut nama, dan sebagainya.
dan bahwa lingkungan sekeliling tempat tinggal anak tersebut dan juga peran dari orang tuanya. Robert juga mengaturkan bahwa tugas perkembangan anak dipelajari hanya sekali seperti berjalan, berlari, dan lainnya. Yang keempat, yaitu menurut Santrok Yusen. Menurut Santrok Yusen adalah perkembangan merupakan pola yang berkembang. Maksudnya di sini adalah perubahan yang berlangsung sampai menimbulkan sifat-sifat baru dalam diri individu. Misalnya, sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia sehingga merubah sikap tersebut. Oke, lanjut. Yang nomor 5 yaitu menurut Harlock. Menurut Harlock adalah perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat interaksi atau pengalaman. Maksudnya yaitu menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan. Semakin banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi. Oke, yang nomor 6 yaitu menurut Maria Montessori. Menurut Maria Montessori adalah perkembangan anak lebih paham jika dilakukan sambil bermain. Maksudnya dilakukan sambil bermain yaitu juga membantu para orang tua untuk menerapkan pola belajar pada anak. Tahap perkembangan menurut Montessori yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif yaitu kemampuan anak dalam berpikir atau kecerdasan individu. Afektif yaitu perkembangan yang melibatkan emosi. Yang ketiga yaitu psikomotor, yaitu perkembangan anak dengan pembelajaran gerak aktivitas fisik. Oke teman-teman, itulah tadi 6 teori menurut para ahli dalam perkembangan masa anak. Dan sekarang saya menyanyi satu video yaitu tentang perkembangan masa anak. Pahami, teliti, dan cermati. Oke, check it out. Hello, tahukah kamu? Anak merupakan harta yang tidak ternilai. Tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi bangsa. Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, orang tua hendaknya berpartisipasi dalam deteksi dini tumbuh kembang anak dengan metode EMAK. Metode EMAK yaitu emosi, motorik, afektif, dan kognitif. Tinggi badan dan berat badan normal anak usia 0-1 tahun yaitu 1-2 tahun yaitu 2-3 tahun yaitu dan 3-4 tahun yaitu normalnya anak usia 1-3 bulan sudah dapat menghisap ibu jari, menjulurkan lidah, menatap benda bergerak, bergumam dan mulai tertawa, menggerakkan kepala saat tengkurap, dan mampu menggenggam. Usia 4-6 bulan sudah dapat meraih benda kecil, mampu berguling, tertawa menangis saat ditinggalkan, mengangkat tangan saat digendong, dan mengenali wajah orang yang biasa dilihat. Usia 7-12 bulan sudah mampu duduk tanpa dibantu, merespon ekspresi, mulai merangkak dan berdiri, mampu meniru perilaku, dan mengucapkan kata sederhana seperti mama. Usia 12-18 bulan sudah mampu berjalan dan duduk, kosakata bertambah 1-6 kata sederhana, berceloteh lebih sering, mampu memasukkan mainan ke kotak, dan menumpuk balok mainan. Usia 1,5-2 tahun sudah mampu berlari, minum dari cangkir, makan dengan sendok, mampu menahan pipis, mampu membuka pakaian sendiri, kosakata 15-50 kata, dan menyusun balok hingga 6 susun. Usia 3-4 tahun sudah mampu menerima instruksi, berpakaian sendiri, kosakata hingga 1000 kata, bisa diajarkan kemandirian, dan bisa menyanyikan lagu sendiri. Waspada bila tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya.
Konsultasikan kepada petugas kesehatan yang berkompeten agar anak dapat mengikuti stimulasi tumbuh kembang dengan tepat untuk menjadi generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Oke, inilah cuplikan dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nantinya akan melihatnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.